Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Fikra, biasa dipanggil Aziz. Aku dari Teknik Industri Angkatan 2024. Dan di sini aku ingin menjawab pertanyaan nomor 4145 terkait dengan equivalent resultant force dan juga couple moment. Aku dari kelompok 1 dan aku di sini ingin menjelaskan jawaban dari pertanyaan 4145. Oke, soalnya sendiri adalah replace the loading by an equivalent resultant force in couple moment acting at point O. Jadi, kurang lebih di sini ya kita diminta untuk mencari equivalent resultant force dan juga couple moment atau biasa kita familiar dengan sebuah torsi. Di sini kita diberikan suatu distribusi force yang mana bentuknya cukup beragam. Di sini ada sebuah trapesium, persegi panjang dan juga segitiga. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, aku menggunakan sebuah rumus yang mungkin kita semua sudah cukup familiar, yaitu adalah ini mengenai point load, load type, dan juga effective force at load centroid. Di sini aku ingin sedikit menjelaskan yang mana di sini kan ada berbagai bentuk gaya yang distribusikan ya. Nah, di sini kurang lebih kita diberikan rumus untuk memudahkan di mana sih letak efektif sebuah gaya. Di situ ada uniform distributed load, yang mana apabila kita diberikan sebuah gaya yang lurus pada suatu bidang, pusat efektif sebuah gaya akan efektif seperdua dari panjang bidang tersebut. Lalu triangular, panjangnya adalah sepertiga dari puncak tertinggi gaya tersebut. Dan untuk besarannya adalah L per 2. Untuk uniform distributed tadi, yaitu adalah W dikali dengan L. Lalu ada trapezoidally, tapi trapezoidally itu kita bisa pecah menjadi uniform dan juga triangular. Lalu di sini ada point moment, yang mana kurang lebih tidak akan kita gunakan. Lalu, berdasarkan dengan rumus yang sudah aku paparkan di sini, aku akan bisa menjawab pertanyaan nomor 4-145 ini. Di sini, aku membagi kayak distributed load tersebut dengan segitiga, persegi pandang juga dengan segitiga lagi. Tadi, sempat kita lihat di awal, bahwa ada sebuah trapesium, persegi panjang, dan juga segitiga. Tapi dari trapesium ini, kita bisa memecahnya menjadi sebuah segitiga dan juga persegi yang lebih panjang. Nah, untuk yang pertama, aku memberikannya segitiga di atas persegi panjang tersebut dengan nama FA yang jaraknya adalah 0,5. 0,5 itu sendiri adalah sepertiga dari 1,5. Lalu, untuk FB, aku berikan nama untuk gaya yang persegi panjang. Jaraknya sendiri adalah seperdua dari total bidang yang diberikan gaya, yaitu 2,25 dikalikan dengan setengah adalah 1,125. Lalu untuk FC, seperti yang kita lihat tadi, ada sedikit segitiga di pojok kiri, pojok kanan. Aku berikan nama FC, dan panjangnya adalah 2,5 dari titik. 2,5 dari mana? 2,5 itu sendiri dapat dari 2,25 ditambah dengan sepertiga dari 0,75. Jadi 2,25 ditambahkan dengan 2,25 tambahkan dengan 0,25 sehingga didapatkan 2,5. Nah, ketika kita sudah mengetahui gaya yang diberikan, kita bisa menghitung torsinya. Namun sebelum kita menghitung torsi, aku di sini ingin menghitung dulu equivalent resultant force-nya. Untuk equivalent resultant force, kita tidak perlu menggunakan jarak dari dinding dengan gaya efektif. Kita hanya perlu menghitung seberapa panjang gaya yang diberikan. Seperti dengan FA. Untuk FA sendiri, kita tadi menghitungnya dengan minus seperdua untuk gaya efektifnya. Lalu 3 itu untuk jumlah gayanya, yaitu 8 dikurangi dengan 5. Kenapa begitu? Karena tadi kita memotong antara trapesium dengan persegi panjang, dan kita dapatkan itu adalah 8 kurangi 5 sama dengan 3 kN per meter. Nah, dari situ kita bisa hitung seperdua dikali dengan 3 dikali dengan 1,5, yaitu jaraknya. Dapatkan hasil 2,25. Dan perlu diingat bahwa hasil di sini bersifatnya negatif, yang mana negatif di sini menandakan arahnya adalah ke bawah. Lalu, kita bisa masuk ke FB, yang mana besar dari persegi panjang adalah 2,25 dan gaya yang diberikan adalah 5. Jadi kita bisa langsung hitung dengan negatif 5 dikali dengan 2,25, yaitu hasilnya adalah negatif 11,25. Lalu untuk FC kurang lebih sama dengan FA,
minus 1/2 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan panjang bidangnya, yaitu 0,75. Didapatkan hasil yaitu negatif 1,875. Nah, dari situ kita bisa menghitung gaya resultannya, yaitu dari FA ditambah dengan FB ditambah dengan FC. Minus 2,25 ditambah dengan minus 11,25 ditambah dengan minus 1,875. Didapatkan hasilnya adalah negatif 15,375 kilonewton. Nah, jangan lupa diberikan tanda negatif, karena tanda negatif menandakan bahwa gaya tersebut bergerak ke bawah. Lalu, kita bisa melanjutkan perhitungan yang torsi tadi. Mirip-mirip dengan perhitungan FA, FB, FC, cuma dari rumus torsi itu sendiri biasanya kita mengalihkan dengan jarak dari pusat gaya terhadap dindingnya, terhadap porosnya. Di sini, MAO, yaitu torsi dari A, kita bisa menghitungnya dengan FA dikalikan dengan panjang dari FA ke dinding, yaitu 0,5. Jadi, kita bisa mengalihkan negatif 2,25 dikalikan dengan 0,5, yaitu hasilnya adalah negatif 1,125. Untuk MBO juga sama, negatif 5 dikalikan 2,25 sama dengan negatif 11,25 dikalikan dengan 1,125. Hasilnya adalah negatif 12,65625. Untuk MCO sendiri, negatif 1/2 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 0,75 dikalikan dengan 2,5, yaitu hasilnya adalah negatif 4,6875. Nah, dari sini kita bisa menghitung total torsi yang diberikan dari titik O. MAO ditambah dengan MBO dan juga ditambah dengan MCO. Negatif 1,125 ditambah dengan negatif 12,65625 ditambah dengan negatif 4,6875. Kita dapatkan hasilnya adalah negatif 18,46875. Di sini, gaya negatif menandakan bahwa searah jarum jam, yang mana seperti yang kita lihat di sini, asumsinya adalah bahwa O adalah poros dari gaya yang kita berikan. Sesuai dengan pergerakan jarum jam, arah ke bawah adalah searah dengan jarum jam. Gitu. Kurang lebih ini yang dapat aku sampaikan. Apabila ada salah kata dan juga kurang lebih, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.